Astagfirullah. Kita sedang membahas masih dalam tema besar riya. Subtemanya menjelaskan bahwa riya yang samar, bahwa riya itu ada jenis riya yang samar, yang saking samarnya lebih samar dibandingkan semut yang melata. Semut yang melata itu sudah samar, tapi ada lebih samar lagi, yakni apa? Riya. Begini penjelasannya. Kata Imam Ghazali, riya ada dua apa ini ya istilahnya, ada dua bentuk. Pertama bentuknya jelas, jali. Yang kedua bentuknya samar atau khafi. Yang jali, riya yang jelas, yang bisa diidentifikasi ini, yakni yang mendorong seseorang untuk beramal. Jadi kemarin sudah diterangkan apa riya itu kan ada rukun-rukunnya. Ada niatur riya, ada mura'ah lahu, ada mura'ah bihi. Qasdur riya yang nomor satu itu dari riya dilihat dari qasdunya, ya, itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4, ya. Jadi dilihat bobot riyanya. Kita kutip saja riya yang pertama yang paling berat, yaitu orang pamer. Di balik pamernya, pamer menggunakan ibadah tapi tujuannya untuk maksiat. Waku tak ngetokno ngalim khusyuk, engko dipercaya wong ngelola keuangan tak sikat yo. Ini riyaknya. Jadi ibadah dipakai topeng untuk melakukan kejahatan. Nah, itu yang paling berat. Ini bobotnya, berdasarkan bobot itu paling serius ya. Yang kedua yang paling ringan, ini mereview, mengulang sedikit, riya yang mendorong orang, kalau dilihat orang dia semangat, ya, dia semangat. Jadi dia sebetulnya apa? Melakukan ibadah itu karena lebih semangat saja kalau dilihat orang. Dia itu ibadah sudah, tapi nek disawang orang itu ya tambah semangat. Nah ini kan berarti lebih ringan karena dia sebetulnya sudah biasa ibadah, tapi kalau dilihat orang dia tambah semangat. Nah, ini kan paling ringan dari aspek rukun qasdur riyaknya. Ada qasdur riyak yang paling fatal, riyak justru untuk melakukan kejahatan, maksiat. Yang ini riyak hanya numpang, ditumpangkan saja. Dia sudah biasa ibadah, tapi kalau dilihat orang ya senang lah itu. Itu ada 4 level 1 dan level 4 yang saya review ulangi sedikit. Nah, itu dari bobot qasdur riyaknya, ada yang berat, ada yang ringan. Sekarang dari bentuk tampilan, beda loh. Riyak kamu harus bisa membuat kategori-kategori seperti itu. Jadi riya itu ada 4 level, paling berat dan paling ringan. Dilihat dari apa? Bobot atau kualitas niat riyaknya. Kalau di sini dilihat dari segi deteksinya, bisa dideteksi apa tidak. Lah kita akan menjelaskan riya yang deteksinya sangat sulit, sehingga dianggap tadi lebih samar daripada semut yang melata. Ini kalau dibuat perumpamaan apa ya, jadi
Qasdur riya tadi itu bobotnya, kualitasnya. Terus yang ini dari tampilannya, dari isinya, yang ini dari bungkusnya. Sepeda motor misalnya, kualitasnya sepeda motor apik, ana sing apik, ana sing elek. Sing apik iku isine sepeda motor bahan bakare pesawat apa jenenge? Aftur. Wah, jadi nek tinggu mancal sepedanan setengah mabur. Bane ora nempel lemah. Itu dari kualitas. Sing paling elek sepeda motor ini dicampur oli. Oplosan. Itu kualitas. Soal tampilan ini beda. Bisa jadi tampilannya ada yang tampilan modis. Jadi sepeda motor dibentuk kaya wong menungso, jadi kaya numpak wong. Nah, ini tampilan. Bisa jadi tampilannya bagus tapi kualitasnya rendah. Jadi tampilannya bagus sepeda motor, bagus wis pokoknya memukau, tapi keri-keri bensinnya sih bensin campur mau. Oplosan campur oli samping. Bisa juga tampilan motornya weli, ya wis malah kaya iku mbuh motor mbuh gledekan iku gitu. Tapi mesinnya pakai bahan bakar Aftur. Ini. Nah, sekarang dari segi tampilan bagaimana? Deteksinya, kalau penampakannya itu bisa deteksi. Ada riya itu yang mudah dideteksi, namanya jali. Ada yang suka dideteksi, namanya khofi. Yang jali itu apa? Yang jali adalah riya, niat pamer yang mendorong orang untuk berbuat, beramal. Nah, meskipun sambil apa? Sambil mencari pahala. Pokoknya ini mendorong orang beramal lah. Ini yang paling jelas. Ada yang agak samar, yakni riya level di bawahnya itu dia layah milu amal amal. Jadi riya ini tidak mendorong untuk beramal, cuman menggunakannya amal jadi lebih ringan. Seperti apa? Biasanya tahajud, saben malam tahajud ngabut dengan berjuang keras sampai rasa-rasa nono. Tahajud yo ngenteni ijeh suwi lah ijeh. Jam alarmnya wis nyala dipateni neh, kan malas-malasan. Tapi tetap tahajud ini. Neng bareng ana tamu nginep, wah, langsung alarme muni, langsung ceklek, langsung wudu. Nah, ini berarti apa? Dia ini sebetulnya sudah tahajud. Neng menjadi semangat bertahajud. Tahajudnya menjadi ringan karena ada datangnya tamu. Nah, ini sudah terjangkiti riya. Yang ketiga, lebih samar lagi, yakni riya tidak seperti riya jali yang pertama tadi, yakni dia mempengaruhi beramal, mendorong orang beramal. Juga tidak seperti level 2 yang meringankan berbuat amal. Tetapi riya ini itu terpendam di hati, ya, mahmalam ya ilal amil, dan hanya diketahui dengan ciri-ciri tertentu saja. Jadi ada muatan riya, ya, tapi dulu harus apa istilahnya, diteliti lagi melalui tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya yang paling jelas yaitu kalau suka dilihat orang, waktu ibadah dia suka. Berarti maksudnya begini, banyak orang itu bisa ikhlas amal, mengikhlaskan beramal bisa, tidak
riak bisa, bahkan dia membenci riak, bahkan dia menolak kalau berusaha mencari cara supaya tidak riak, amalnya dia sempurnakan. Tetapi barang amal-amal ini dilihat orang, dia jadi senang, jadi nyaman, alhamdulillah. Ya, dalam hati ini konflik di hati ini, ungkapan hatinya mau bersih, alhamdulillah didelok wong ya jebule. Nah, dibule didelok wong aku. Rasa senang setelah beribadah, asale ikhlas nalika tahajud yo ikhlas, nalika poso yo ikhlas. Barang dikabari dilem wong rasane mengkongkok wah iki. Tak terusno nek ngono. Nah, ini samar sekali. Soalnya ini baru terbukti kalau bahwa ada riya, kalau terbukti sudah dilihat orang, terus dia merasa dilihat orang jadi senang. Ini seperti api yang api yang terpendam dalam batu. Wong biyen nek arep ngurupno geni itu pakai apa? Gorek kolek jas ora, nganggo watu. Watu ditatapno karo watu, muncul percikan api, di selomotno apa? Damen, jerami yang kering. Trek itu ada percikan api, terus ditatapkan ke jerami, terus jeraminya nyala. Nah, dalam batu ini itu terkandung api, tapi kan gak roh. Ngerti nenek mengandung api kalau digesekkan sesama batu. Jebule. Lah iki mau wonge ikhlas nari wong amal. Ning barang wong roh nek dhek beramal kok dhek seneng, wong do ngelem dhek seneng. Nah, ini. Itu. Fa'adara indadillah ilahnya, terus merasa senang. Wayal wikal faisudah. Terus akhirnya karena muncul rasa senang, dia akan terus beramal. Seperti contohnya tahajud, dia akan tahajud dengan harapan suatu saat orang ikut tahu lagi. Itu. Fa'ataqada, dia tidak melawan rasa senang itu, dia tidak lawan, tidak dia singkirkan. Akhirnya bagaimana? Kalau ketemu orang bahas soal tahajud, ya dia nyindir-nyindir, tidak jelas nyindir-nyindir. Kalau pokoknya orang menyimpulkan bahwa dia istiqomah tahajud. Itu kita kemarin sudah bahaslah, orang ben ketok melepuk itu bolak-balik saya sampaikan itu, wih ngono re macam kue ngono, anake wong sugih, anake wong pinter, anake wong ganteng. Aku ora re, aku ora, anake wong biasa, ora sugih ya. Tapi ya aku ya wis tak terima. Lah ini kan orang, ini pernyataan verbalnya tawadhu, tapi ini tawadhu yang diverbalkan seperti ini itu justru takabur, lebih takabur daripada orang yang dia omongi itu. Takaburnya dengan apa? Dengan tawadhu. Jadi melepuk tapi jurus yang dipakai tawadhu. Itu berarti apa itu? Itu harus waspada seperti itu. Nyindir-nyindir, tidak bicara lah. Dia tidak bicara langsung bahwa dia ahli tahajud, ahli itu tidak. Tapi tidak pernah dikatakan. Tapi sikapnya ingin menunjukkan itu. Apa misalnya? Awake kuru, pucet, nek ngomong lirih, lambene teles, terus ada derai bekas air mata ketok. Itu iki berarti wong soleh sekali iki. Nah, ini itu riya seperti api yang tersimpan di batu, potensi api itu.
Ini mengajen gak roh, mengajen gak deteksi. Kita kowe yo sembayangem tahajudem ibadahnya kita seperti baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja. Ada yang mau lebih samar lagi, ada. Wa akhfa qala rahimahullah ta'ala, wa akhfa utawi kang luwih samar maneh mindalika katimbang mengkono malayu athiru, ya, ayah tafiyah ngono, ya, ayah tafiyah iku yen to nyamar sapa wong teruse bihaitsu la yuridu kelawan sekirane ora ngepingini, ora kepingin, ora ngarepake sapa wong al itilah ing ditingali, wala yasurra lan ora yen to seneng sapa wong biduhuri taatihi kelawan ketoke ngibadahi wong, walakinnahu tetapine wong ma'adalika sertane mengkono yahtafi idza ra'a iku nalikane ningali nasu annasa ing para menungso. Idza ra'a nalikane ningali sapa wong annasa ing para menungso, ahabba mongko seneng sapa wong an yabda'uhu yen to ngawiti sapa nasu ing man ing wong bisalami kelawan uluk salam ban yuka bilu, lan yen to bandingi, yen to merespon bandingi sapa nasu ing wong bil basyasati kelawan ajer, kelawan ramah, berseri-seri, wajah berseri, wa tauqiri lan mulyaake, wa an yusnu lan yen to padha ngelem sapa nas memuji-muji sapa nas alaihi ngatasé wong, wa an yan satu lan yen to semangat sapa nas, semangat fi qadai hawaijihi ing dalam ditolak aja qadai hawaijihi kelawan memenuhi kebutuhane wong, wa an yusamihu lan yen to padha gawe murah sapa si nasu ing wong fil bai'i ing dalem adol wasyira